Saya ingin tahu, bagaimana Anda menemukan lokasi saya? Chen Ping sangat bingung, bagaimana Diao Changmin bisa mengetahui lokasi tepatnya. Bagaimanapun, Gunung Yaoding sangat besar. Beberapa orang di Gunung Yaoding ini lebih kecil dari semut. Bagaimana Diao Changmin bisa mengetahui posisinya secara akurat tanpa mengandalkan nafas dan kesadaran spiritualnya? Tentu saja mereka mata-matanya. Dua saudara laki-laki dan perempuan yang mengikutimu adalah mata-mata kami. Mereka akan mengumumkan lokasimu kapan saja. Diao Changmin berkata sambil mencibir. Setelah mendengar ini, Chen Ping tidak terkejut. Faktanya, dia juga mencurigai Ni Lei dan Ni Hong. Sejak awal ketika apoteker menemukannya secara akurat, Chen Ping meragukan saudara kandungnya. Tapi tidak ada bukti pasti, dan dia tidak mengatakan apapun. Sekarang Diao Changmin bisa mendatanginya dengan mudah. Chen Ping menjadi semakin curiga. Alasan kenapa dia bertanya kepada Diao Changmin hanya untuk memastikan tebakannya. Diao Changmin sangat bangga karena dia pasti akan mengatakan apapun. Sekarang Chen Ping yakin, terima kasih telah memberitahuku ini. Setelah Chen Ping mengatakan ini, ledakan kengerian tiba-tiba muncul dari tubuhnya. Tubuh emas yang tidak bisa dihancurkan membungkus tubuhnya, memancarkan cahaya keemasan yang menyilaukan. Tidak ada gunanya. Tidak peduli berapa banyak metode yang kamu miliki, kamu pasti akan mati hari ini. Diao Changmin mendengus dingin, lalu berteriak, bunuh dia. Lebih dari selusin apoteker meledak dengan seluruh kekuatan mereka dan menyerang ke arahnya. Mereka masing-masing menggunakan gerakan terkuat mereka. Untuk sesaat, langit dan bumi berguncang, dan angkasa menderu. Chen Ping langsung diselimuti aura yang tak terhitung jumlahnya, dan seluruh dirinya menghilang. Ketika Diao Changmin melihat ini, dia mencibir. Dengan begitu banyak orang yang menyerang bersama dan memukul Chen Ping pasti sudah musnah sejak lama. Ledakan, suara keras tiba-tiba terdengar, dan kemudian apoteker yang paling dekat dengan Chen Ping berteriak dan terbang mundur. Bervariasi, apa? Diao Changmin tercengang. Kemudian dia melihat api membubung ke langit, diikuti dengan auman naga, dan seekor naga emas muncul di tubuh Chen Ping. Seluruh tubuh naga emas itu terbakar api, dan aura menakutkan membuat semua orang tercengang. Naga emas itu meraung, api yang sangat besar menuju ke arah apoteker itu. Kemanapun naga emas itu lewat, apoteker itu langsung tersingkir, dan beberapa apoteker berkekuatan rendah langsung dicabik-cabik oleh naga emas. Dalam sekejap, selusin apoteker yang dibawa oleh Diao Changmin kehilangan kekuatan bertarungnya. Bahkan beberapa dari mereka masih hidup dan nyaris tidak hidup. Wajah Diao Changmin penuh ketidakpercayaan. Dia tidak percaya bahwa Chen Ping hanya berada di alam kesengsaraan tingkat 6. Bagaimana dia bisa memiliki kemampuan seperti itu? Anda harus tahu bahwa para elit yang dia bawa bersamanya semuanya adalah para elit dari keluarga Diao. Dan mereka semua berada di alam kesengsaraan tingkat 8. Peringkat, kelas 9. Secara logika, akan mudah bagi orang-orang ini untuk membunuh Chen Ping, tetapi sekarang menjadi seperti ini. Ping menyembunyikan kekuatannya. Dia bukan biksu kelas 6 di alam kesengsaraan, tapi alam Mahayana. Tapi alam Mahayana muda seperti itu jarang terjadi di seluruh dunia surga dan umat manusia. Chen Ping berdiri di tempat dengan tubuh emas bersinar. Masih bersinar dengan cahaya. Naga emas itu melayang di atas Chen Ping, mengaum dari waktu ke waktu.
Melihat naga emas di atas Chen Ping, kaki Diao Changmin menjadi lemah dan dia hampir terjatuh tanah. Apa kekuatannya? Diao Changmin bertanya dengan keras. Meskipun Diao Changmin berada di alam Mahayana, Chen Ping memusnahkan semua elit keluarga Diao mereka segera setelah Chen Ping mengambil tindakan. Diao Changmin juga sangat ketakutan saat ini. Tidak bisakah kamu melihat itu? Saya baru saja melewati kesengsaraan. Hanya tingkat ke-6. Chen Ping tersenyum ringan. Tidak mungkin, sama sekali tidak mungkin. Jika Anda hanya berada di alam kesengsaraan tingkat 6, bagaimana Anda bisa memiliki kekuatan seperti itu? Diao Changmin sama sekali tidak mempercayai apa yang dikatakan Chen Ping. Seorang biksu muda di alam kesengsaraan tingkat 6 telah melumpuhkan selusin apoteker di alam kesengsaraan tingkat 8 atau 9. Percaya atau tidak, tapi tidak mungkin kamu meninggalkan tempat ini hidup-hidup hari ini. Setelah Chen Ping selesai berbicara, naga emas di atas kepalanya meraung dan menuju ke arah Diao Changmin. Diao Changmin sangat ketakutan sehingga dia tidak berani melawan lagi. Melihat Chen Ping hendak mengambil tindakan, dia berbalik dan lari. Dia hanya ingin menyelamatkan nyawanya dan tidak peduli sama sekali dengan wajah. Akan sangat memalukan jika seseorang melihat seorang guru di alam Mahayana dikejar oleh biksu kelas 6 di alam kesengsaraan. Diao Changmin tidak peduli lagi dan melarikan diri dengan putus asa. Lingkaran perisai yang dia buat juga dilepaskan olehnya saat ini. Tuan, tepat ketika Diao Changmin berbalik dan melarikan diri, apoteker Parubaya yang ditinggalkan untuk menyempurnakan pil detoksifikasi tiba bersama orang-orangnya. Melihat orang-orangnya datang, Diao Changmin berteriak dengan cemas, hentikan dia untukku. Apoteker Parubaya itu memimpin orang-orang, melompat, dan langsung menuju ke Chen Ping. Diao Changmin diam-diam merasa lega. Selama seseorang menghentikan Chen Ping, dia bisa melarikan diri. Tetapi ketika apoteker Parubaya memimpin orang-orang bergegas menuju Chen Ping tiba-tiba mengayunkan pedang pembunuh naga di tangannya. Langit penuh cahaya pedang menutupi langit dan matahari. Apoteker Parubaya dan lainnya langsung ditembus oleh cahaya pedang di langit, dan lubang darah yang tak terhitung jumlahnya muncul di tubuh mereka. Saat Diao Changmin melihat ini, kakinya tiba-tiba melunak dan dia langsung jatuh ke tanah. Pedang pembunuh naga di tangan Chen Ping diarahkan ke Diao Changmin, matanya penuh dengan niat membunuh. Jangan bunuh aku. Selama kamu tidak membunuhku, aku akan mendengarkanmu dalam segala hal. Aku bisa mengungkap Su Tianzuo. Diao Changmin mulai memohon belas kasihan wajah penuh kengerian. Sebagai kepala keluarga Diao Mahayana, kultivator alam, sekarang dia harus merendahkan dirinya dan memohon belas kasihan. Tapi Diao Changmin tidak peduli, dia hanya berharap untuk hidup. Selama dia hidup, tidak ada masalah. Aku tidak ingin kamu mengungkapkannya, kata Chen Ping dengan dingin. Aku bisa memberimu semua sumber daya keluarga Diao, dan aku bahkan bersedia tunduk pada keluarga Zhen, selama kamu tidak membunuhku. Diao Changmin memohon dengan putus asa kepada Chen Ping. Saat ini, wajah Diao Changmin pucat dan tubuhnya terasa tidak nyaman. Lagi pula, tanpa pil detoksifikasi, dan dengan ruang di hati Anda, racun dalam tubuh Anda akan menyebar dengan cepat. Aku tidak membutuhkan apapun. Sejak kamu mengintip kuali Senong di tubuhku, nasibmu sudah hancur. Setelah Chen Ping selesai berbicara, dia mengayunkan pedang pembunuh naga di tangannya. Kepala Diao Changmin langsung terbang,
dan bahkan jiwanya pun lenyap. Mata Diao Changmin melebar dan kepalanya berguling jauh. Dia tidak pernah menyangka masalah mencubitnya dengan tangannya akan berakhir seperti ini. Jika dia mengetahuinya, bahkan jika dia terbunuh, dia tidak akan bisa membawa orang untuk merampok Chen Ping secara pribadi. Sudah terlambat untuk menyesal sekarang. Tidak ada obat penyesalan di dunia. Puff. Setelah membunuh Diao Changmin, Chen Ping juga memuntahkan seteguk darah. Kedua tangannya ditekan kuat ke tanah dengan pedang pembunuh naga. Mengandalkan pedang pembunuh naga untuk menopang tubuhnya, Chen Ping baru saja mencoba yang terbaik, menyebabkan racun di tubuhnya menyebar dengan cepat. Alasan mengapa Chen Ping menggunakan seluruh kekuatannya segera setelah dia mengambil tindakan adalah karena dia takut jika racunnya terungkap, dia tidak akan memiliki kesempatan. Kamu sangat beracun. Cepat dan temukan pil detoksifikasi dari orang-orang ini. Meskipun tidak dapat membantu kamu melakukan detoksifikasi, itu dapat mengendalikan penyebaran racun. Kata Raja Iblis Ciyun kepada Chen Ping. Chen Ping buru-buru menemukan pil penawar dari apoteker yang meninggal, lalu menelan semuanya. Setelah meminum pil detoksifikasi, tubuh Chen Ping akhirnya memperoleh kekuatan. Meskipun Chen Ping tidak bisa menahan diri ketika seseorang mencegatnya, dia tetap tidak kesulitan berjalan. Kamu memang membuat kemajuan besar. Kamu mampu membunuh begitu banyak orang meskipun kamu diracuni. Raja Iblis Ciyun memuji Chen Ping. Chen Ping menyeka darah dari sudut mulutnya dan berkata sambil tersenyum sedih, orang-orang ini juga diracuni. Meskipun mereka meminum pil detoksifikasi, mereka masih memiliki racun di dalam tubuh mereka. Saya hanya tidak menyadarinya. Kalau tidak, saya tidak akan bisa membunuh orang-orang ini dengan mudah. Chen Ping meminum pil pada saat itu, yang melindungi tubuhnya dari keracunan sama sekali. Saat itu, Diao Changmin dan yang lainnya mulai diracuni. Selain itu, tubuh Chen Ping istimewa, bahkan jika dia diracuni, racunnya menyebar dengan sangat lambat. Hal ini menyebabkan Diao Changmin dan yang lainnya meminum pil detoksifikasi, namun racunnya tetap menyebar dan kekuatannya terus menurun. Dengan cara ini, Chen Ping mengambil keuntungan dan mampu dengan cepat membunuh orang-orang ini ketika lawannya bangga. Oke, sebaiknya kamu segera meninggalkan kabut ini. Aku tidak ingin melihatmu diracuni di sini. Chen Ping tersenyum, lalu menggunakan pedang pembunuh naga sebagai tongkat dan mulai berjalan maju selangkah demi selangkah. Chen Ping. Tepat setelah Chen Ping mengambil 2 langkah, Liu Ruyan tiba-tiba berteriak. Pada saat ini, Liu Ruyan dan yang lainnya sedang terbang menuju Chen Ping. Melihat tampang Chen Ping yang lesu, Liu Ruyan tahu bahwa Chen Ping pasti keracunan parah. Jadi dia segera memberikan ramuan di tangannya kepada Chen Ping. Saat dia memegang ramuan di tangannya, racun di tubuh Chen Ping dengan cepat diserap oleh ramuan itu. Warna kulit dan kekuatan Chen Ping juga pulih dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Saudara Nilei dan Nihong yang mengikuti Liu Ruyan tercengang saat melihat mayat di sekitar mereka dan kepala Diao Changmin yang terpenggal. Kedua orang itu tercengang di tempat dan tidak berbicara lama. Mereka tidak mengharapkan hal itu. Chen Ping sebenarnya membunuh semua orang di keluarga Diao sendirian, dan bahkan Diao Changmin pun dipenggal. Tahukah Anda? Diao Changmin adalah master di alam Mahayana. Bagaimana ini bisa terjadi? Dan Ni Heng melihat mayat hangus di tanah dan bertanya kepada Chen Ping, Tuan Chen, siapa orang-orang ini? Apakah
Mereka datang untuk Anda. Ini adalah orang-orang dari keluarga Diao di kota Yongle. Mereka ingin saya inginkan untuk menukar kuali Sen-Nong saya dengan ibadah 100 tahun dari aliansi penyegel iblis. Sayang sekali mereka semua dibunuh oleh saya karena mereka tidak cukup kuat. 11. Sungguh aneh, mengapa seseorang selalu menemukan kita dengan akurat. Liu Ruyan sedikit mengernyit, dan dia juga merasa ada yang tidak beres. Gunung Yaoding ini begitu besarnya sehingga meskipun Anda ingin menemukan seseorang dengan sengaja, sangatlah sulit, tetapi mereka telah ditemukan berulang kali. Setelah mendengar kata-kata Liu Ruyan, kakak dan adik Nilei dan Nihong saling memandang dengan ketakutan di mata mereka. Chen Ping bahkan tidak memperhatikan biksu Mahayana. Mereka berdua mungkin bukan semut di depan Chen Ping. Chen Ping melirik kedua kakak beradik itu. Kedua kakak beradik itu dengan cepat menundukkan kepala, tidak berani menatap Chen Ping sama sekali, apalagi mengikuti tatapan Chen Ping. Kenapa kita selalu ketahuan? Kalau begitu kita harus bertanya pada saudara-saudari ini. Chen Ping berjalan menuju Nilei dan Nihong. Mereka berdua. Liu Ruyan tampak bingung. Niheng mengerutkan kening dan berkata, Tuan Chen, mungkinkah kedua bersaudara ini diam-diam membocorkan keberadaan kita? Ketika Nilei dan Nihong mendengar ini, mereka langsung panik. Rekan Daois Chen, jangan bercanda. Bagaimana kami bisa membocorkan keberadaan kami? Selain itu, kami selalu bersama. Nilei buru-buru tersenyum dan berkata, ya, kami tidak akan pernah melakukan hal seperti itu. Jika Anda menganggap kami adalah beban, katakan saja. Mengapa Anda harus menuduh kami dengan tidak adil? Begitu, Nihong membuka mulutnya, dia menamparkan label moral padanya lagi.